Karir tertinggi anak stand up itu diundang ke tema sih. Langsung. Tapi ini ada nih. Siapa bang? Ada yang ditodong ternyata nolak bang. Siapa bang? Bisa dia nolak, ya? Kembali lagi di Geger. Riki Geger Ger. Tepuk tangan dong, El Presidente Ajis Doyo. Satu kehormatan, kebanggaan kita bisa kedatangan Presiden Stand Up Indo. Betul. Ajis Doyo. Akhirnya mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk mampir ke Geger. Geger. Terima kasih Pak Presiden. Sama-sama. Tapi kan gue baru pertama kali di sini ya. Iya. Cuman kayak udah pernah ya. Itu kan kata-katanya Habib. Oh, iya. Beda. Oh, iya. Beda. Ada dua komedian. Dua komedian. Nah, lu nya bagian. Kelihatan nih Pak Presiden baru nonton konten yang itu nih pasti. Iya. Nonton gue yang Dustin juga nonton. Oh, Dustin. Oh, Dustin juga nonton. Berarti yang baru-baru ya. Nonton. Suka gitu deh. Jujur banget. Kebetulan nih udah ada Bapak Presiden. Betul. Kita langsung nanya-nanya mengenai stand up lah. Stand up Indo. Stand up Indo. Jadi bener nggak sebenarnya di stand up Indo itu ada jaringan narkoba? Ya, soalnya itu rame kemarin. Rame ada beritanya kan? Rame ada beritanya. Ada kecurigaan narkoba di kalangan komika, kan gitu tuh beritanya tuh. Wah, ini langsung nih yang ngomong. Langsung nih. Presiden nih. Kalau sepenglihatan gue Iya. gue lumayan tahu ciri-ciri pengguna narkoba sebenarnya. Oh. Kayak di ruangan ini aja nih ya. Wah, Nih gue tahu siapa nih. wah. Ciri-cirinya tuh kayak ya gue. Wah. Ntar dipakai ini lagi dipotong-potong ya. Iya. Ini berarti harus pakai waktu nih kayak Om Deddy nih. Kalau sepenglihatan gue sih nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada Sama jaringan sekali narkoba. nggak ada. Nggak ada. Kawan kita yang itu juga kan kita Yang ketangkep tuh yang kemarin. yang ketangkep. Yang aku kaget nih lah ya. Iya. Mau dibantu nggak lah? Mana Batak lagi dia? Tiba-tiba Batak ya. Tiba-tiba Batak. Nonton apa kau lah ya? Ya kalau itu sih bisa dibilang ya emang nggak ada. Makanya kemarin gue langsung begitu ada capturean, gue hubungin salah satu orang yang memang ada kaitannya ke sana. Gue bilang ini saya siap kalau mau ditanya-tanya atau mau bikin tim pencarian fakta. Oh. TPF tuh. TPF. Tim pencarian fakta. Oh, Tim pencarian disingkat. fakta. Oh, disingkat. Penting sekali ya. Kayak nggak pernah disingkat. Nggak pernah. OTT disingkat. Ya. Nah, lalu apa langkah dari Bapak Presiden mengenai kan kemarin ketangkap nih? Betul. Lalu apa langkah untuk stand up Indo supaya terhindar dari hal-hal semacam itu lagi? Apakah ada salah satu mungkin tim Densus ya kita bilang kita gitu pencarian di dalam stand up Indo sendiri Pak Presiden? Kebetulan kan saya juga potongan udah kayak anggota juga kan. Anggota apa? Satpol PP. Saya Satpol. Saya Satpol. Saya Saprol. Ada tuh. Udah gede sekarang. Iya, Saprol. Udah gede. Sama Kipli. Sama Kipli ya. Salah satunya mungkin langkah paling konkret ya. Iya, betul. Kita jangan sering-sering terima kerjaan sih. Karena Karena banyak duit makin banyak godaan. Benar. Iya, salah satunya. Gua dicek nih. Wait. Lu ntar ngomong gitu kejadian lo. Jangan, gua aman bang, gua bersih. Jangan. Mandi mulu gua sore. Bukan itu. Lagian kan kawan kita yang itu bukan, maksudnya dia akhirnya kita nggak pernah tahu track record kayak apa, tiba-tiba di luar aja gitu ya kan bergerak. Ya. Karena kan stand up Indo tidak bisa membatasi ruang komiknya kan. Iya, karena kan banyak banget ya. Banyak. Seluruh Indonesia. Banyak banget. Dari Sabang sampai Merauke itu kan ada komunitas gitu. Makanya kita kalau anak-anak stand up kan kalau mau kemana tuh pasti ngeliat nih ada komunitasnya nggak. Kita lagi di sini nih, kadang ngumpul gitu. Dan bahkan kalau ada jaringan itu ya mungkin yang duluan ngasih tahu ya polisi yang jadi komika juga ya. Oh iya kan ada banyak kok polisi. Ada Pak Fahri Pare-Pare. Aduh, ada Gamael. Iya kan itu komik juga ya kan Pak Gamael, ada Peri. Iya, terus Sersan Daslan. Nanti ada komik mana tuh yang Rido Jail?
sipir dia tuh. Oh Ya, iya, sipir itu. juga. Jailnya tuh penjara, jail. Jail. Oh, jail. Tapi Jail. anak-anak bilang karena dia jahil aja gitu, Iya. kayak jahil. Padahal Rido jail. Gitu. Ridho jail. Tapi nih Bang, gue penasaran nih, buat stand up comedy nih, kan kita nih anggotanya banyak banget nih Bang. Banyak lah. Banyak banget. Oh iya, Bang, kalau boleh tahu Bang punya data nggak sih kalau komik di Nah, Indonesia iya. ada berapa? Kalau data yang terhitung terakhir itu kita update tiap 6 bulan, tiap 3 bulan. 3 bulan sekali. Berarti waktu itu di bulan Juli kita update itu kalau komunitasnya ada 137. 137 anggota. Oh, komunitasnya. Anggotanya sekitar 800-an. Bang, apalagi kan kondisi sekarang ini kan lagi apa ya? Kita yang jelas bahwa sangat kehilangan kondisi open mic. Ya. Selama 2 tahun kita tidak Nggak boleh ngomong open mic. Oh iya, sorry, Oh, iya. punya orang. Latihan. Punya orang diambil orang. Diambil orang. Malu ngambil itu orang tuh. Ya biasanya gitu kan kalau orang udah nggak bisa ngambil kelucuan, ngambil hak orang lain. Ya. Biasanya gitu. Aduh. Biasanya gitu. Nah, biasanya kan gitu. kita Terima bilang- kasih Papa. Iya, Bapak. Kata-kata Benny. Oh iya, iya Benny gitu. Kita kan ini udah mulai berangsur-angsur. Udah 2 tahun lebih Iya. lah, 2 tahun. Dan itu banyak dirasakan komik-komik nggak pernah open mic, Iya. jadi materi nggak terasa gitu Bang. Ini kan udah mulai turun lah, dan mall juga udah buka kebijakan pemerintah. Kita tuh ada pengen open mic lagi nggak? Iya, Bang? kembali. Belum sih. Belum. Karena pelajaran dari dulu namanya masih PSBB ya. PSBB. PSBB udah longgar. Diizinin open mic, cuman ada aja beberapa daerah yang nggak sesuai protokol, Oh, nggak prokes ya? nggak prokes. Waktu itu Bang, udah karir tertinggi sebagai seorang stand up comedian apakah menjadi Seorang presiden? stand up Indo? ya enggak lah. Karir tertinggi anak stand up itu diundang ke tema sih. Nah ini makanya gue mau naikin karir gue nih. Jadi gue ke tema gue langsung oke siap ayo ke tema. Harusnya kemarin kan, cuman nggak bisa. Iya, Nggak bisa. bisa. Sekarang bisa. Sekarang bisa. Sekarang udah bisa. Iya, tapi ya, jadi presiden itu bukan karir tertinggi, Bang. Enggak lah, mana ada karir tertinggi. Atau justru jadi presiden itu yang yang punya banyak waktu kosong. Tapi itu memang itu pilihan Gen, masalah Iya. punya banyak waktu kosong apa enggak, karena Bang Ajis ini into terhadap stand up Indonya. Betul. Jadi dia menghindari kerjaan biar tetap bisa ngurusin ini. Buktinya stand up Indo punya kantor. Punya kantor. Yo, Terus produksi sepatu. Produksi sepatu. Produksi sepatu. Ya setiap event stand up Indo sekarang sudah atas inisiasi Bang Ajis 2000. Ada bukannya stand up Indo. Iya. Bolanya stand up Indo. YouTube-nya jalan akhirnya Sekarang setiap Sabtu ada Tap Ger. Tap Ger. Yo, katanya kita mau pindah kantor yang lebih gede katanya. Lebih gede ya, minimal ada comedy club lah. Keren. Bikin comedy club lah nanti lah. Kita bikin comedy club karena biar kalaupun kita nggak bisa bikin open mic, kita bikin acara off air tuh bener-bener ada tempatnya. Gitu. Wis. Tuh, nggak sabar nih. Di mana Bang rencana daerah? Ini kurang ajar anak Jakbar nih ya. Anak stand up Jakbar nih. Kenapa? Gue udah minta tolong buat cariin tempat di daerah Kemang, di mana. Karena ada orang yang mau Chip in. Ya mau chip in nih. Jadi aman nih ceritanya. Investor. Tiba-tiba pas gue lihat datanya kok semuanya Jakbar alamatnya. Emang anak-anak Jakbar tuh nggak mau jauh-jauh, mau kurang ajar. Ini anak Jakbar. Bukan gua. Itu pasti Manga ini urusannya ini Manga ini. Manga sama Rijal nih pasti. Manga sama Rijal. Manga Rijal Erwin. Jadi yang daerah lain tuh dibikin mahal gitu. Pak Ajis di sini sekian M. Jakbar ini. deket. Jakbar di segini loh. Gitu. Kurang ajar banget. Padahal kalau paling bagus tuh daerah BSD Bang yang Ya bagus. Allah, kenapa jauh kali lagi juga. Dekat rumah lu ya? Deket sama gua. Mending- kalau gitu mah mending ke Medan kalau gitu. Buset ke Medan lu. Biar deket sama Ilham Abai. Ntar komik stand up Indo pada begini semua. Medan kan Sama begini. mukul-mukul semua. Sama mukul-mukul. Kita sih lagi nyari di Sepatan ya. Wah, Sepatan Wah, bagus Sepatan. banget Bang, deket sama bandara. Iya. Kan komik tuh sering banget tuh yang akhirnya ketinggalan pesawat, Iya. beli tiket. Iya. Ya kan, kita cari di Sepatan jadi supaya nggak ada lagi yang namanya terlambat gitu. Ya tapi masalahnya kalau misalnya itu di Sepatan, Ebel nggak punya rumah katanya. Nah Mau di- justru kita di Sepatan tapi nggak mau ada Ebel. Oh. Karena Ebel tuh kalau ke kantor tiba-tiba gitu-gitu. Ngagetin Ebel tuh tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ribut ya, berisik ya Berisik dia ya. banget. Iya, Bang. Pagi, I love you. Gitu-gitu mulu kerjaan itu. I love you. Iya. Ngomong kayak gitu, kenapa nih? Ebel ngapain ke sini? Iya Pak Ajis.
oh Ebel kesini, kalau ada mertua di rumah. Oh gitu, Bel. Dan pas pengetahuan Ebel udah dikeluarin dari stand up Indo ya. Ebel. Sebenarnya itu dia keluar bukan karena dia yang takut sama mertua. Mertuanya males ada dia. Itu suamimu suruh keluar lah. Ngobrolnya nggak nyambung katanya. Jadi gue ngebayangin Ebel kalau ngobrol sama mertuanya nyambung nggak ya? Kadang-kadang ada panjang. Bang, tapi untuk orang-orang yang nggak tahu nih, proses pemilihan menjadi presiden stand up Indo sebenarnya apakah bisa kayak misal aku Regen, akulah jadi presiden atau atas inisiasi dari si founder? Founder kan 5. Rian, Isman, Radit, Panji, Ernest. Atau mereka melakukan pemilihan nih, kayaknya yang cocok nih Ajis tahun ini. Soalnya tahun lalu Abang sama Ari Kriting berdua. Saingannya. Ya. Abang ngajukan diri sendiri atau atas pilihan, Bang? Nah, jadi waktu tangan gue mana? Gimana sih? Sorry. Boleh kan di situ? Boleh. Di sini Boleh. Tapi ini pasti habis gara-gara konten sama Pak Jarwo kan. Jadi kalau pemilihannya itu masing-masing orang boleh nyalonin. Waktu itu gue nggak mau sebenarnya. Abang nggak mau? Nggak mau karena jadi ketua ntar harus ngurusin semuanya, mikirin semuanya, ngapain, malas banget. Kayak terus kan sedihnya ya, sedih banget sih. Kalau jadi ketua tuh nggak ada. Jangan tidur. Lu sedih kok tidur sih? Kenapa tidur sih? Gue kadang kalau lagi nangis bisa ketiduran, Bang. Kalau tidur gitu cek diabetes dia coba. Pasti kalau ada yang meninggal jarang dikabarin kan lu? Apa? Kalau ada temen lu meninggal jarang dikabarin kan lu? Emang kenapa, Bang? Ya lu nangisnya ntar tiduran di kuburan. Iya. Tidurnya sebelah mayat. Nangis tidur Nangis di depan ini. Jadi waktu itu saingannya Ari Kriting. Abang wakilnya Erwin, Ari Kriting siapa wakilnya kemarin? Ari Kriting Yusril. Wah, ya iya wajar kalah Ari Kriting. Tapi curang kalau gua kan waktu itu kan sama-sama nyalonin jadi presiden dan wakil presiden. Iya. Kalau Ari sama Yusril tuh presiden dan ibu negara kan. Jadi ya kan. Curang dia tuh. Jatuhnya kekuasaannya di keluarga-keluarga ya. Iya. Kalau sama ibu negara, oh Yusril itu taruhnya jadi ibu negara. Ibu negara. Ya. Salahnya Ari gitu, nggak nyari wakil, nyari ibu negara. Ya orang bingung wakilnya siapa nih, nggak ada, ya udah. Sekali lagi Yusril kemana-mana ada acara stand up Indo dia pakai kebaya. Tapi dulu voting ya Bang setiap daerah. Aku inget tuh dulu. Jadi kayak tiap grup tuh tiap komunitas ya Bang ya? Komunitas. Jadi Jadi suaranya Sumatera, gimana Sumatera Timur? Oh enggak, langsung aja misalkan Jakbar. Jakbar milih siapa? Medan milih siapa, Surabaya siapa, Makassar siapa, kota-kota kecil juga. Oh, semuanya. Iya. Baru diakumulasiin, keluarlah hasilnya waktu itu. Nah, itu Bang, kan tadi Bang Ajis bilang bahwa Bang Ajis itu tadinya nggak mau awalnya. Nggak mau. Terus kenapa bisa jadi mau? Karena gue ngelihatnya stand up Indo waktu itu umurnya mau 9 tahun. Oke. Gue lihat kok dari umur udah bertahun-tahun kok gini-gini aja. Maksudnya emang sih ini bukan manajemen tapi seenggaknya jadi sebuah wadah yang bener lah gitu. Memang sih awalnya Ernest bikinnya cuma iseng-iseng. Tapi kan kalau iseng-iseng udah sampai 8 tahunan Dan udah segede ini. udah banyak dan banyak banget yang bergantung di stand up comedy. Banyak. Teman-teman tuh banyak banget. Kalau mau dijabarin tuh ratusan orang yang kerjaan itu cuma nunggu callingan stand up. Bahkan ada yang resign dari perusahaan untuk stand up, memilih Stand up. Karena dia pernah dapat gaji yang bayaran di atas gajinya. Benar. Dia resign. Pas dia resign, nggak ada kerjaan lagi. Nggak ada, nyesel dia. Mau balik, ntar nunggu setahun. Nggak bisa langsung kayak gitu. Wah itu suara jauh ya Bang kemarin akhirnya? Menang jauh? Menang lumayan lah, berapa persen. Iya akhirnya, yang paling aku ini adalah banyak sekali gerakan-gerakan yang dulunya maksudnya Tidak ada. Yang paling konkret adalah kantor. Ya. Akhirnya punya kantor. Dan semua apapun di situ. Jadi kantor itu nggak cuma kantor, akhirnya depannya jualan. Iya. Dalamnya dibikin studio. Ya, betul. Semua anak stand up dari manapun kalian, kalau misalnya ke Jakarta, kalian bisa bikin konten di kantor stand up Indo ya Bang ya. Ya karena dulu kepentingannya anak-anak kan lagi pada pandemi gitu kan. Maksudnya kerjaan ya bisa dibilang nggak ada. Pun ada stand up harus online. Nah kalau online kan teman-teman biasanya di rumahnya tuh
nggak ada yang bagus rumahnya gitu. Nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus, langsung aja. Langsung aja. Temboknya masih hijau. Hijau, gitu-gitu. kelupas lagi. Kadang ada coret-coretan adeknya. Coret-coretan adeknya. Kameranya jelek ya. Kamera jelek, wallpaper walaupun pakai wallpaper tapi wallpaper yang sosok 3D itu. Yang jelek yang lingkaran. Udah ada yang terkelupas begini. Wallpaper sih wallpaper tapi ada air netes. Lembab. Coklat, ada coklat. Iya. Lagi open mic, lagi stand up, suara ayam. Suara ayam betelur. Itu lebih ke rumah gue sih, Gen. Barusan itu. Bukan rumah anak-anak deh kayaknya. Nah, udah dibikinin biar ayo semuanya buat ngisi. Nah, awal-awal gue sedih juga sih, maksudnya kok udah dibikinin, kok nggak ada yang mau nyobain. Itu sempat gampang nih, apa gue terusin nih stand up Indonya. Kepikiran lah waktu itu gue overthinking. Gue itu sempet ke psikolog gue gara-gara mikirin gimana caranya nih biar stand up Indo jalan yang bener gitu. Abang psikolog? Iya. Psikolog. Psikiater mesti dapat obat kan? Kalau psikolog ngobrol aja. Oh, psikolog mentahannya aja, nggak ada obatnya. Jadi ini uangnya aja. Gue baru tahu, gue pikir Dikasih duit. psikiater itu gue pikir orang yang mempesiki. Apa sih? Apaan sih? Apa sih maksudnya psikiater? Gue pikir orang yang ininya yang Yang melakukannya. Iya. Kayak driver gitu ya, Iya, maksudnya orang ya. yang mendrive kan gitu. Ya nyupir. Sama tingkatannya lu ke psikolog dulu. Kalau psikolog lu bisa dapet pencerahan ya udah, kalau enggak naik lagi jenjangnya Ke psikiater. Oh, itu abang gara-gara mikirin stand up Indo ini, Bang? Ya gara-gara mikirin gimana waktu itu kan pandemi awal-awal yang udah mulai parah banget tuh. Yang lockdown abis-abisan tuh ya. Iya. Yang parah banget, yang kita kan sempet di 2020 itu kan sempet pandemi gimana ya, maksudnya sempet pandemi awal. Iya. Terus gue bikinin kantor lah tuh ceritanya sama anak-anak biar dipakai nih, ternyata nggak ada, dan di Januari itu pandeminya udah mulai naik turun gitu kan. Nah itu kepikiran gimana caranya nih, gue sempet kurus gara-gara, maksudnya gue menyayangkan ini udah dibikinin tempatnya gitu. Kok nggak ada minat dari teman-teman. Apa emang gue salah karena udah keluar duit nih, kan gue harus mempertanggungjawabkan juga nih Apa yang udah dikeluarin ya. ke teman-teman lain atau ke founder dan lain-lain juga. Sempat kepikiran. Cuman di situ gue nemuin jawabannya, ya semua butuh waktu, butuh proses juga gitu. Tapi akhirnya banyak juga anak-anak yang aktif sekarang di kantor ya. Pada Banget. bikin podcast, bikin video. Mic stand up Indo tuh yang pertama kali make agak lain. Iya. Oh, buat podcast ya? Iya, buat podcast. Agak lain. Anak Jakbar juga tuh pada bikin mulu tuh, si Iya. Rizal. Udah tahu kagak ada yang denger juga pada. Bang, bikin kantor itu berarti habis duit banyak dong, Bang. Banyak. Bang, duit kita dari mana, Bang? Kita. Duitnya tuh dari mana tuh? Iya Bang? kan kita ya kalau anak-anak kan sering lah ya kalau misalnya nodong-nodong Patungan, patungan. ada patungan. Ya, cuman kan itu bukan Itu budget nggak mungkin 10-20 juta kan? Masa kalau komika nggak tahu dari mana duitnya sih? Ya kan, iya tahu sih Bang. Iya, dari satu acara yang gua nggak ikut kan. Bukan. Masa kan komika, kita kan komika. Dari mana? Dari mana Bang? Ya jualan narkoba lah. Beneran dicek ini. Beneran dites, beneran fix. Siap-siap, depan kantor Terapindo ada tukang bakso ntar nih. Udah ada. Tapi enak. Oh, tapi enak. Tapi enak baksonya. Oh, berarti udah belajar masak. Iya, biar nggak dicurigain. Jadi emang udah ngambilnya. Ya kalau duitnya mah ada aja. Ya apalagi kita juga kemarin Event-event. banyak event yang untuk yang kalian nggak tahu ya, kita tuh banyak event-event besar yang sebenarnya itu semua adalah kolektif gitu lah Bang ya, sama Ya. para performer gitu. Sama hasil malak juga. Hasil malak bener. Kayak Jegel ngasih, Kemarin Regen ngasih. Kantor Ya, itu buat ngisi isinya- kantor ya. Dan yang paling salut aku dari stand up Indo, ditodong kalau udah Bang Haji yang nodong, tidak mungkin bilang, "Bang, bentar dulu, nggak ada." Nggak ada, langsung. Tidak ada. Langsung. Tapi ini ada nih. Siapa Bang? Ada yang ditodong ternyata nolak Bang. Siapa Bang? Bang. Bisa dia nolak, ya. Dia hidup dari stand up Bang. Siapa Bang? Tadi Komik besar dong pasti. Oh, besar banget. Waduh. Besar banget ini. Wow. Jadi kan gue pertama, cara gue adalah nge-share di grup. Oke. Nge-share di grup, ada yang jawab, gue ini bang, gue ini, selesai. Wah, kok dia nggak jawab nih? Padahal gue ngarepin dia juga jawab. Oke. Apakah belum dibaca? Gue cek kan kalau di grup tuh bisa di Di-rate slide. apa enggak? Dia nge-read nih. Oh, mungkin dia nge-readnya
Wah, nggak inilah. Iya. Gue ulang lagi tuh. Oke. Siapa yang mau Ayo nyumbang siapa ya? lagi nih? Yang mau nyumbang. Yang mau nyumbang. Faktanya, Heeh. pas gue cek, yang pertama ngerit tuh dia juga. Wah, dia ngerit nih. Gue diemin ah. Gue diemin. Terus kayak gue nunggu dia typing, lama banget nih dia typing. Gue tanya lagi, ayo siapa? Masih enggak, Bang. Masih enggak. Ya Bentar, aku Allah, siapa ngecek ya? grup kita dulu ya. Coba lu cek habis itu lihat siapa yang pertama kali baca. Ya kalau gitu aku dulu yang baca, kan aku buka grup juga. Jadi aku yang kena dong. Terus habis Terus? itu, kayaknya dia malu kali. Oh. Gue japri, hey. Namanya hei. Siapa yang biasa dipanggil Hey? Enggak ada, semua banyak orang. Oh, enggak ada ya dia. Random. Enggak ada anak stand up Pak Indo yang Tanto pun biasa bisa dipanggil hei. Oh iya. Hei Tanto. Sorry. Terus dia balas, iya bang. Oh bang. Bang. Berarti lebih muda. Iya bang, tanda tanya. Yang suka manggil Bang, Hibzi. Nah, dia lagi. Banyak banget bang. Iya, Banyak Terus manggil bang. Bang, dia manggil Bang. Bang. Gue bilang, iya bang, tanda tanya kan. Terus, udah cek grup belum? Nah. Gitu. Oh iya, ntar dicek grupnya. Bohong, kan lu udah ngerit. Udah ngerit. Masa lu belum ngecek, gue diemin. Oke. Selang berapa hari, gimana? Udah cek grup belum? Oh, udah bang. Oh kalau udah ya udah. Gimana dong itu berarti? Tinggal nunggu nih. Iya. Kok nggak dijawab-jawab lagi sama dia? Baru gua telepon. Apa di telepon, Bang? Gua telepon. Nih tinggal lu nih yang belum ini, kantor butuh ini. Oh itu ya bang, maksudnya ngecek grup. Oh berkomedi dia. Berkomedi. Berkomedi. Namanya anak stand up. Iya. Adalah punchline tipis-tipis. Iya, masa kosong-kosong banget sih Iya. ngobrol ya kan? Tapi kan stand up juga harus tahu penontonnya seperti apa, Iya. kondisi seperti apa. Iya, ini kan Papres penontonnya lo. penontonnya stand up apa presiden ya. Presiden. Iya. Lalu apa tanggapan dia, Bang? Tanggapan dia adalah, oh ya udah bang, ntar ya. Ntarnya itu terhitung dari awal gue minta sampai kita ngobrol bertiga di sini. Tidak ada hasilnya Dari kantor pertama kali jadi sampai hari ini. sampai hari ini. Bang itu kalau dia datang kunciin aja bang. Nggak Udah boleh datang, masuk. Bang? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah, aku pikir gua. Ya masa lu bisa nggak tahu itu? Emang nggak tahu. Emang gua nyumbang apa di kantor? Apa ya waktu itu ya? Indah bantal. Bantal kecil. Terus gua apa ya, Bang? Lu waktu itu ya? salah satunya ini apa kolektif kamera. Kolektif. Oh iya, Tempat kamera. kamera. Bukan kamera GJLS. GJLS ya. juga ngasih GJLS. Nah, gitu. Soalnya Bang Ajis gitu kan aku sama Oki. Bang Ajis, kami nyumbang kursi sama meja ya untuk anak-anak duduk. Iya. Udah kami cari yang 600.000. Dapat 4 tuh dari tong-tong gitu. Satu meja, kursi murah 4. Murah ya. Kan cari tuh sama kami sama di kalengnya itu bisa dicat stand up Indo. Oh. Bang nanti di sablon stand up Indo ya bang. Wah keren nih. Iya. Bang Ajis, ini bang, cuman cocok nggak? Nggak mau gua. Ini ya, jebret. Wah lebih jauh harganya mahal. Berapa? 3 juta. Terus ya yaudah bang nih kirim ya. Tapi bagus kan? Bagus. Bagus. Dipakai di depan. Yang di depan itu, Bang. itu oh, yang itu duduk dari- buat nongkrong-nongkrong anak-anak buat ngerokok-ngerokok itu. Iya, Oh, itu kalau gila. misalnya nggak diminta Bang Ajis, ya kita duduknya di drum-drum itu. Jam-jam itu untung diminta sama Bang Ajis. Paling gede siapa, Bang, waktu itu, Bang? Oh, Lord ya. Ada Lord ngasih MacBook ya, Bang. Mac. Oh ya, iMac. Rindra Dana Rindra Dana ngasih iMac. ngasih iMac. Itu tadi kan suka yang ada di stand up Indo. Iya. Sekarang kita ngomongin konflik-konflik, Bang. Iya kan? Aduh. Banyak nih stand up Indo nih. Banyak komik banyak. Banyak komik dan pasti juga bahkan banyak konflik lah. Gesekan tuh pasti Gesekan terjadi. pasti terjadi. Ya, misal gesekan yang terjadi kan banyak, Pak. Banyak, Iya, banyak. Nah, kira-kira apa ya? Dasarnya apa biasanya ya, Bang? Dasarnya nggak ada komunikasi. Iya sih ya. Sama-sama gengsi aja. Oh. Jadi gue sebagai jembatan aja. Ini ngomongnya gini kok, enggak ini gini. Ya udah deh, ketemu aja deh. Tapi sekarang ini udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Udah nggak ada Gua ngerasanya mungkin efek pandemi ngebikin kita jadi lebih dewasa sih. Bener. Jadi sebelum kita ngomong kita pikirin dulu karena kejadian-kejadian itu terjadinya justru sebelum gue jadi Presiden. presiden. Dan Dulu tuh kayak- komunikasi emang nggak berjalan ya dulu ya. Iya, dulu tuh kayak kasusnya, Yang paling gede. wah yang paling rame, Heeh. yang Aci. Oh iya. Aci. Ini HH versus MLI. Astaga. Oh itu rame dulu iya, tuh. itu tuh. Dulu masih awe, tapi Iya, gue sebagai jembatannya waktu itu gue Moderator. ayo kita kumpul di Tebet. Udah bentak-bentakan, Iya, tahu gue tuh. ngotot-ngototan kan. Cuman ya akhirnya Aci juga menyadari
ya kayak gue yang ini deh, gue yang terlalu baper gitu. Kalau ditarik-tarik sih sebenarnya masih banyak harusnya memakluminya, masih bisa dimaklumi lah. Iya, ya miskomunikasi tadi. Iya, miskomunikasi ya. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu bisa diobrolin. Tapi kitanya aja yang gengsi gitu sih, gel gitu. Sama sekarang gue lagi mencoba buat bikin kayak hotline service gitu. Oh, bakal ada? Kemarin gue udah sempet bilang juga di grup, maksudnya ini gue tahu nih kondisinya lagi sulit banget. Kan kita nggak tahu nih isi hati lu apa, lu mikirin apa. Jangan dibawa pikiran sendiri lah. Karena backstory gue pernah ke psikolog gitu, jadi gue agak-agak paham kondisi kita tuh mirip-mirip lah. Ketika nanti lagi kosong, nggak ada kerjaan, itu dipikirin tuh pasti, kok gue bisa begini ya, teman-teman gue udah pada tinggi, udah pada jauh gitu. Jadi akhirnya gue bilang ke anak-anak, ya udah kalau ada apa-apa coba ngobrol dulu aja ke gue, siapa tahu kebantu gitu. Karena kan butuh dirilis yang gitu-gitu. Karena kesehatan fisik penting, tapi mental yang paling utama loh. Fisik lu kayak gini, mental lu nggak, wah tuh kacau tuh, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Konteks mental tuh nggak harus cegukan gitu loh. Kok bisa tahu nggak sih? Gue pengen ngobrol bang, langsung gue pengen ngobrol. Tapi seru juga Cuma minum aja, nggak usah ngobrol. Minum tuh posisi ruku, pelan minumnya, udah selesai. Minum tahan napas juga bisa tuh. Iya, bang hadap kanan nulennya, gitu bisa cegukan tuh. Banyak itu mah life hack deh, nggak usah ini. Kita mau bikin konseling nanti. Keren. Tapi itu untuk anak-anak stand up aja bang? Anak-anak stand up Indo yang nyumbang ya. Nah itu gara-gara kesibukan itu abang sampai agak jujur-jujuran aku kan sebagai adik. Istriku tuh batu bara. Ajis nih Abdul Aziz batu bara. Nah ini juga kemarin ngobrol sebelum tidur gitu. Ayah, Om Ajis belum ada itu. Nah ini pengen tante katanya gitu. Kenapa bang? Apa belum sampai menemukan? Belum menemukan. Kalau masalah cinta Hendy lebih tahu kayaknya. Iya. Karena ternyata dia kenal sama kenal. Ada orang yang satu circle beririsan. Karena gue udah coba buat move on tadi. Hendy tiba-tiba, wah anjir si Hendy bilang ini lagi. Kami punya grup mencari rumah. Iya. Home Sweet Home. Kita udah mulai cari-cari rumah masa depan. Aku yakin Bang Ajis ada arah ke sana sebenarnya. Apalagi Bang yang dicari? Kriterianya deh. Iya. Kayak apa Bang, siapa tahu? Ya target gue 2 tahun lagi lah. 2 tahun. Ya. Nikahnya? Enggak, umur 35 gue 2 tahun lagi. Target 2 tahun lagi umur 35. Iya. Nggak usah ditargetin itu mah ya kan. Ya, tapi kan harus jaga kesehatan ya, gitu. Iya benar. Kalau apa namanya? Kalau Bang Ajis nih tipe orang yang dia udah serius, pasti dia muncul di sosmednya dia. Nah, kan banyak itu. Enggak semuanya banyak. Enggak lah, banyak. Kan ada konteksnya yang kalau sama Desi kita tahu itu bercanda. Kalau sama Desi bercanda. Kalau dia ada sendiri aja nggak ngapa-ngapain. Kalau sama Wendy itu emang partner. Bukan dong, masa sama Wendy juga. Ya kan maksudnya Desi. Ini ngomongin story kan? Iya. Ya kalau story sama Wendy kan iya, juga ada. tapi kan orangnya, ya kan dia sering sama Gilang Gomblo juga. Oh iya. Masa sama Gilang juga? Iya. Enggak dong. Enggak. Ada Bang, siapa Bang? Siapa, Bang? Ada nggak untuk hal itu? Soalnya sering. Lagi ada apa gimana gitu? Emang benar belum ada Bang? Sekarang belum. Belum. Gue masih kepikiran aja sih, tapi belum lah. Tapi ada yang lagi deket-deket ada? Enggak. Enggak. Enggak boleh. Bang Haji sering, wah dia kalau deketin cewek total dia pernah ke Aceh. Itu stand up. Itu stand up. Stand up. Kan kalau Stand up yang sekalian apa nemuin ceweknya yang sekalian? Emang nyarinya seperti apa sih bang? Hah? Nyarinya yang seperti apa? Yang penting kalau jalan nggak mundur sih. Nah, kalau itu ya gitu-gitulah. Ya, udah gitu. Standar lah. Standar ya. Standar. Kayak Jegel, kayak Rigen lah. Iya. Kayak gimana lah gitu. Kerudung berarti ya? Ya, gue seneng banget. Oh, ternyata circle Hendy itu kerudung. Iya, kerudung circle Hendy. Iya. Nih ya, kalau kita kenal sama Bang Haji, aku pertama kali tahun berapa ya kenal Bang Haji masih gondrong dulu. 2012. 2012 waktu street comedy itu ya? Dari perjalanan itu Bang sampai sekarang ada titik hancurnya nggak seorang Ajis Doa Ibu? Oh iya. Di 2021 Maret kemarin. Hah? baru berarti Bang? Iya, kayak yang gua ke psikolog itu. Oh. Itu itu tuh merasa titik rendah? salah satu faktornya itu mikirin kantor, terus kondisi kerjaan, kondisi emosi nggak stabil, Kesehatan. kesehatan. Justru kesehatan udah mendingan. Maksudnya ini pandemi gini, mikirin pandemi gini. Gue lebih ke mikirin ini gue ngapain gitu. Itu di titik, jadi gini ya, gue pernah di posisi nyetir mobil pulang gitu, tahu-tahu udah nyampe rumah. Kayak selama perjalanan gue kayak nggak punya memori. Tadi gue ngapain? Gue juga sering tuh bang. Nah itu Emang lu yang nyetir
Gua enggak waktu kemarin-kemarin tuh kan waktu kalau gua nyetir tuh kadang gua suka lah udah nyampe rumah nggak inget lewat apa gitu. Iya. Kayak udah Lupa misalnya kayak tadi robot, gua, kayak iya, robot aja. Tapi fokus, nyetirnya fokus. Nyetirnya mah nyampe rumah gitu. nyampe nggak cuman tahu. spion copot gitu kan. Iya. Lampu pecah. Mobilnya nggak ada. Jadi dia begini doang. Emang itu namanya kok digendam. Kalau itu digendam Kena namanya. rampok itu ya. Kerampok. Nah itu salah satunya gitu, salah satu cirinya itu Gen. Ada hal yang masih belum kesampaian nggak Bang? Iya. Yang Abang cita-cita? Cita-cita Gue pengen bikin special show. pidato presiden. Nah, Bukan, itu udah ada. Itu udah ada. Itu udah ada. Berarti pidato presiden 2. Enggak usah, jangan. Nggak usah. Kan punya orang itu. Oh, iya. Punya orang. Iya, sorry kan kita nggak tahu. Walaupun ada duanya juga tetap pidato presiden. Iya. Kan kita Jangan. nggak tahu, sorry. Pidato presiden reborn kali ya? Enggak, jangan tetap. Setengah jalan. Udah juga ada, punya, udah ada udah. setengah jalan. Presiden juga kan tapi. Udah ada. Iya. Wedding lah gue wedding. Wedding gua. Iya. Wedding jahe. Hah? Wedang. 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 Yang spesial show Bang? Materi sejam, 2 jam? Sejam, materi sejam. Belum pernah ya Bang Ajis ya? Spesial sih belum pernah. Oh, tapi jadi opener gitu. Oh sering, opener ya? spesial sering. Konsepnya udah ada. Konsep show-nya bakal seperti apa? Konsepnya, kalau biasanya stand up sebagai pelengkap acara musik, ini gue mengubah musiknya sebagai pelengkap. Jadi mau ada musiknya. Oh, Openernya keren. musik. Openernya musik Kurang atau lebih. dalam satu Kurang set. lebih kayak gitu nanti lah. Waduh, gua siap Bang buat nyanyi-nyanyi gitu. Nggak usah. Nggak usah. Gen. Nggak usah ngajuin diri Nggak gitu. usah, Gen. Kalau di calling aja baru siap gitu, nggak usah. Gua padahal udah siap. Bang, harapan untuk stand up Indo ke depan Bang, kita ini nggak jadi stand up fest. Aduh, gara-gara Iya, ini kan pandemi. udah pada vaksin, Iya, udah iya. pada Iya. udah pada kena COVID. Udah beberapa. Jadi antibodinya udah bagus Udah kan. pada bagus. Ya mudah-mudahan kita bisa ada herd immunity itu ya. Iya. Jadi nanti kita bikin Stand up fest. Stand up fest lah 2023. 2. 2023? Iya. Kenapa ke 2022? Karena pengennya konsepnya gini. Di tahun genap kita bikin acara jambore. Di tahun ganjil kita bikin acara stand up fest. Oh, berarti 2022 jambore lagi. Jambore kita keluar. Kita cari daerah yang Srengseng. Nggak usah. Ada taman kota. Kalau emang mau Cirende tuh situ Gintung tuh. Taman lumayan kota, tuh. Bisa Sini kayak- aja pas putaran mau ke arah Lipo tadi ada tuh. Ada di tol. Iya, ada taman-taman juga kan itu, Iya. Agus. Terima kasih banyak Bang Ajis. Terima kasih udah datang ke Terima kasih udah datang ke tema. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Di Geger. Jekel Regen. Ger.